Halo, apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat Sang Pencipta. Perkenalkan, saya Tuti Manita Rais dari SMK Negeri 1 Teratang Kamang, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai sistem instalasi tenaga listrik. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan penggunaan instalasi tenaga listrik 3 fasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Nah, sahabat, sebagai pendahuluan, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, sekarang dari hasil pengamatan video yang telah ditayangkan, bagaimanakah sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa tersebut? Pada sistem tenaga listrik itu ada dua. Yang pertama sistem tenaga listrik 1 fasa, yang kedua itu yang 3 fasa. Sekarang mari kita lihat apa sih perbedaan antara listrik 1 fasa dan 3 fasa. Pertama dari segi pengertiannya. Pada instalasi listrik 1 fasa, pengantarnya hanya 2, fasa dan netral. Sedangkan tegangannya itu kebanyakan 220 volt. Itu yang 1 fasa. Sedangkan yang untuk 3 fasa memiliki pengantar minimal 3, fasa R, S, dan T. Masing-masing fasanya saling berbeda fase 120 derajat. Biasa dalam penggunaan fasa RST itu juga diwakili dengan warna. Jadi setiap pengantarnya kalau baru menggunakan isolasi, berarti isolasinya berbeda-beda. Agar jangan terjadi salah pasang atau salah sambung fasa. Nanti akan berpengaruh pada beban yang memiliki fasanya ketiga-tiganya. Kalau dia butuh 3 fasa, kalau terbalik pemasangan maka kemungkinan ada peralatannya yang tidak beroperasi. Pada listrik 1 fasa, tadi tegangannya cuma 220 volt. Berarti kalau kita ukur menggunakan voltmeter fasa R, fasa lainnya dengan netral, berarti besar tegangannya cuma 220 volt. Sedangkan pada tegangan 3 fasa atau instalasi 3 fasa, biasanya kalau di tegangan rendah atau di konsumen, tegangan 3 fasa itu, kalau fasa dengan netral itu tetap 220 volt, tapi fasa dengan fasa biasanya 380 volt. Perbedaan selanjutnya, selain pengertiannya tadi, perbedaan selanjutnya dari sistem instalasi 1 fasa dengan 3 fasa adalah, kalau kita lihat gelombang tegangan 1 fasa dan tegangan 3 fasa, maka akan nampak kurva seperti di gambar berikut ini. Ini untuk 1 fasa, sedangkan ini adalah untuk yang 3 fasanya. Jadi berbeda bentuk garisnya karena memang pengantarnya, kalau untuk 1 fasa itu hanya 1 pengantar yang dialiri oleh arus, yang 3 fasa memiliki 3 yang dialiri oleh arus. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah dari segi beban. Untuk instalasi 1 fasa dengan tegangan 220, itu biasanya yang memakai adalah konsumen rumah tangga atau menengah ke bawah. Butuh tegangan bebannya itu hanya 220 volt. Namun untuk instalasi tenaga 3 fasa itu biasanya digunakan di kalangan industri, bangunan besar atau bertingkat, beli 3500 VA, itu kebanyakan menggunakan 3 fasa. Perbandingan selanjutnya adalah kelebihan dari instalasi 1 fasa. Yang pertama itu adalah biaya operasional instalasi tenaga listrik 1 fasa itu lebih murah. Lalu yang kedua, instalasinya lebih gampang karena pengantarnya cuma 2.
Sedangkan kekurangannya adalah generator yang membangkitkan satu fasa itu biayanya mahal. Sekarang kita masuk pada kelebihan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Yang pertama, konstruksinya sangat kuat dan sederhana. Yang kedua, harga relatifnya lebih murah untuk industri dan kehandalannya juga tinggi. Yang ketiga, efisiensinya relatif tinggi pada keadaan normal. Yang keempat, biaya pemeliharaannya rendah dan mudah dalam perawatan. Yang kelima, dapat diproduksi sesuai kebutuhan. Yang keenam, menyediakan daya listrik yang besar. Sedangkan yang ketujuh, untuk motor induksi yang besar tidak membutuhkan tambahan kapasitor. Selain kelebihan tersebut, instalasi tenaga fasa juga memiliki kekurangan, yaitu biaya operasionalnya yang mahal. Demikianlah materi pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.